Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kembali malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan. Dan saatnya sebelum kami beristirahat, kami kembali ingin disegarkan oleh kebenaran firman. Berkatilah kami dalam membaca dan merenungkannya. Demi Kristus kami sudah memohon. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan di atas judul perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tema firman Tuhan untuk renungan malam hari ini adalah yang kuat dan yang tangguh. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengumpamakan kehidupan rohani orang Kristen sebagai suatu peperangan. Secara faktual memang demikianlah kenyataannya, demikian pula realitasnya. Seumur hidup selaku umat Tuhan, kita akan terus berperang melawan kuasa iblis. Peperangan itu bisa bersifat rohani, yang berbeda dengan peperangan yang bersifat jasmani. Dalam peperangan jasmani, musuh kita pasti terlihat dan kekuatannya pun dapat diukur. Tapi peperangan rohani adalah sebuah medan yang sangat sulit. Kenapa? Karena musuh yang kita hadapi tidak kelihatan, dan dia adalah berbentuk roh. Peperangan rohani ini bisa berlangsung kapan saja, di mana saja, dalam waktu 24 jam satu hari, atau dalam 365 hari dalam setahun. Kita tidak pernah bisa tahu kapan musuh itu akan datang dan menyerang. Tapi ketika kita lengah, berarti kita sedang membuka peluang untuk kalah. Karena itulah dibutuhkan kewaspadaan untuk mendeteksi strategi dan bentuk serangan-serangan iblis dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, musuh itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menelan mangsanya yang lengah. Iblis memang tidak lebih berkuasa dari Tuhan, tapi mereka memiliki kuasa yang lebih daripada manusia. Jelas ini menambah kesulitan peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Secara manusia memang kita tidak akan mampu menang, tapi bersama dengan Tuhan kita akan mampu mengalahkan kuasa si jahat. Kuat dalam Tuhan itu bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah dan menurut cara-cara yang disediakannya bagi kita. Tanpa bersandar kepada Allah, maka kita pasti akan kalah. Karena itulah, berdasarkan fungsi-fungsi perlengkapan rohani itu, pada intinya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu pertama, dua jenis ya. Pertama, perlengkapan untuk bertahan, dan yang kedua, perlengkapan untuk menyerang. Kedua jenis ini sangat kita butuhkan, baik dalam peperangan rohani maupun dalam peperangan jasmani. Karena kedua jenis perlengkapan ini akan menjamin
kemenangan kita atas kuasa-kuasa tersebut. Iman misalnya menjadi perisai yang kokoh untuk menghadapi serangan panah api si iblis, yaitu pencobaan. Sedangkan senjata untuk menyerangnya adalah firman Allah. Bukankah kita masih ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis? Yesus menggunakan firman Allah untuk mengalahkan iblis. Satu hal yang perlu kita ingat, iman mungkin tidak membuat kita bisa meredakan hujan badai, tapi iman yang kita miliki memungkinkan kita untuk melihat pelangi di balik hujan sederas apapun. Karena itu Kristus menjanjikan bahwa tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan umatnya. Dan ingatlah, umat Tuhan mungkin bisa kalah dalam sejumlah pertempuran, tetapi pasti akan memenangkan seluruh peperangan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Maka sekuat apapun prajurit rohani, selengkap apapun perlengkapan senjatanya, tapi tanpa nafas ia hanyalah mayat. Dan doa menyatakan ketergantungan kita kepada Allah sebagai sumber hidup dan sumber kekuatan. Karena itu, tetaplah kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, hari ini, malam hari ini, sebelum kami meletakkan tubuh kami untuk beristirahat, kami membaca, merenungkan, mendengarkan sabda-Mu. Firman sabda yang sudah disampaikan, biarlah boleh terpatri dalam kehidupan kami. Boleh tinggal, boleh diam, boleh menetap, bahkan boleh berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Hidup kami di sepanjang malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Berkenanlah Tuhan untuk menjagai, melindungi, menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Biar Tuhan berkenan untuk memulihkan, memberikan kesembuhan, memberkati obat dan para medis. Bagi mereka-mereka yang sedang mengalami pergumulan berat, berkenanlah Tuhan untuk memberikan jalan keluar supaya mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.